juga mereka. Bentar, Tuturu main. Wah, Tuturu infonya. main. Ternyata Cepu kemarin yang ngomong. Wah. Nyong, kamu bilang kita dicepuin kemarin salah. Iya. Infonya nggak valid, Nyong. Aku blacklist dari informanku. Oke, kita lihat udah diamanin Loi dan juga Cloud, karena di sini Loi sangatlah mengganggu dengan adanya Yin Yang yang dia miliki. Crowd control benar-benar luar biasa. Sedangkan dari Rex Regum Keon, mereka respect terhadap Link dari seorang Wan, dan juga dengan meta yang sekarang, Link ini benar-benar perkasa banget, Bude. Kenapa? Karena dengan adanya Kari, atau kalau misalnya dia nggak pakai Kari, dia ada Granger, itu enak banget untuk ke belakang. Dan Selena, salah satu support yang bisa ngebuka map, bisa dengan cukup cepat untuk menumbangkan lawan, diamankan dan tidak boleh dipakai untuk tim Evo Iya, Legends. karena RRQ mereka nggak mau keganggu dalam melawan gerakan, karena setiap ada Abyssal Arrow, ada Abyssal Trap juga dari Selena, itu bisa membuyarkan semua setup yang akan dilakukan oleh RRQ. Gerakannya akan semakin terbatas. Tapi EVO's Legend, first pick yang memang lagi power pick banget, ini dia Esmeralda. Oke, ada Esmeralda tapi Uranus terbuka dengan sangat bebas untuk tim Rex Regum Keon, karena bisa dibilang side laner yang cukup overpower adalah Uranus. Dan satu lagi, ingat ada Atlas dari seorang Finn yang benar-benar luar biasa, seperti yang udah Oji duga, Bude Mongstar. Kali ini bakal ada sebuah Uranus dan juga Atlas, dan juga harus EVO's Legends membutuhkan sebuah carry. support. Enggak, dia harusnya ngambil support atau nggak offlaner. Minimal dia ambil jauh head, dia minimal ambil dari gameplay dilihat EVO's Legends, dia Tamos oke. Dia pasti ambil offlaner dulu. Parsa terbuka sangat bebas. Kita nggak tahu juga tapi bakal dimainkan apa enggak dari tim EVO's Legends. Ya, ini juga kita masih penasaran banget di Esmeralda ini bakal ditaruh mana ketika ada Tamus di sini, dan rupanya apakah ini sesuai yang dugaanku? Yes, carry di pick, karena mereka butuh banget hero carry. Mereka nggak akan mau dari EVO's Legends dari carry-nya di-ban oleh RRQ. Mereka butuh carry untuk meltdown dari Uranus-nya. Mereka butuh damage pula. Dan EVO's Legend Terlalu berat kalau menurut aku pribadi mengambil carry di awal, karena ini opsinya cukup banyak. kalau di-ban, Di-ban nggak apa-apa, masih ada Lancelot, masih ada Granger, masih ada Roger, masih ada Bruno. Tapi yang bahaya adalah ketika dia harus kehilangan Kufra maybe, atau dia harus kekurangan dari support. Dan itu yang ngebuat menurut aku kenapa agak sedikit sayang untuk menggunakan Kari di awal. Gitu, dan untuk membukanya juga benar. ya. Di sini mungkin memang dari EVO's Legend mereka udah percaya banget sama line up seperti ini, di pick aja daripada dibuang, dan mengubah lagi strategi yang mereka miliki dengan hero-hero yang mereka miliki. Dan RRQ rupanya Valir ini satu support yang menurutku juga kuat Untuk banget. siapa? Apanya? Yang pakai Valir? Bisa Lemon sih atau Fit? Tuturu. Serius? Iya, kemungkinan. Kalau menurut aku ya. Menurut aku, biasa Atau aku kan Finn so tahu. mungkin. Kalau Finn udah pasti Finn pakai sih Atlas. Atlasnya ya? Iya, kalau aku Tuturu. Tapi aku kan so tahu bude orang. Iya. Nah, kan. Kalau Jangan-jangan Lemon. Lemon apalagi kita tahu sendiri kan dia suka pakai hero-hero yang unik-unik. memang betul. Tapi Apa kita nggak aja ada yang bisa tahu. dipakai? Benar, semua bisa dipakai di offline, di samping, dan EVO's Legends kali ini harus mengamankan Lancelot atau enggak Hayabusa maybe, or Granger. Atau Bruno kita nggak tahu, karena dengan pola permainan RRQ yang sekarang kita akan lihat untuk kali ini ya. Bisa dibilang perdana nggak sih di live stream di official ini perdana? Oh Lunox, oke. Dia nggak mau main Lunox samping. Gashin tapi masih bisa untuk seorang Lemon. Atau enggak, Hellcard. Bohong kan, Hayabusa. Mani. Wah kalau ini Nathan Oke. masih berpikir banyak Alis samping. Alis samping oke banget untuk kali ini. Bisa untuk mengcounter para pemain dari tim EVO's Legends, apalagi ada Esmeralda. Esmeralda ini bakal diisep-isep habis-habisan bude darahnya oleh seorang Alis dan pemain dari EVO's Legends. Nah ini aku pengen lihat tanker apa yang bakal dipick oleh seorang Zeus buat nantinya Bude Monster. Iya pastinya Zeus kita belum melihat dia pakai hero yang cukup banyak karena baru 3 match yang kita saksikan bersama dengan Pendragon juga. Tapi Baxia dan juga Parsi sudah langsung saja diamankan oleh EVO's Legend. Alright. Dan kali ini tandanya supportnya bakal Parsa dan juga Baxia bakal berada di mid lane dengan hyper carry dari Wan. Sedangkan dari Rex Regum Keon, dia butuh satu buah core. Hardcore, apakah akan ada Hayabusa? Akankah ada seorang Lancelot? Si Lancelot! Ranger emas sudah bilang dari season 5.
Lancelot itu sangatlah overpower ketika habis di buff. Dengan 3 stack yang dia miliki. Betul. Ketek dari seorang Kari, Granger, Bruno. Dikelitikin melehoi. Terus lepet-lepet. Dari kemarin juga kita ngeliat Lancelot lumayan populer. Udah dipopulerkan kembali di MPLI ini. Dan inilah dia ke-10 hero yang sudah dipick oleh EVOS Legend dan juga RRQ. Yes. Benar banget, dan buat Bu Demongstar, kita sebentar lagi akan menyaksikan EVOS Legends versus Regum Keon. Dua-duanya ada perwakilan Indonesia yang sangat membanggakan. Semua tim Indonesia membanggakan di MPL ini. Dan jelas. Buat kalian semua, saya mohon, saya Ranger Mas, Clara Monstar, KB dan juga Koret memohon untuk dukungan ke semua tim Indonesia. Oh pasti. Dengan hashtag Indopride ya, tolong bagikan. Hashtag Indopride. Buktikan kalian terkece, tersolid, kalian kompak, solid, nggak ada yang bisa ngelawan. Langsung hashtag Indopride tanpa berlama-lama. Dan kita bakal langsung masuk ke game yang pertama dari Mobile Legends Professional League Invitational Foundation Cup El Clasico RRQ versus EVOS Legend. Let's go. Wow. Dan masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Bu Demongstar. Yap, dan kita berdua adalah duo Jomblo. Oke, Bu Demongstar. Ini dari samping juga RRKT yang memakai Esmeralda akan bertemu dengan R7. Ini pertandingan yang akan harusnya seru banget. Tapi di tengah lihat scene-nya dan juga Tuturu yang pakai Valir. Tuturu udah beralih jadi support sekarang ya. Betul. Tuturu udah pakai Valir, kali ini Finn bakal menggunakan Atlas. Sedangkan berada di mid lane akan jadi pertarungan yang cukup keras. Rexy nggak mau ngelepasin Little Wanderer untuk para pemain dari tim RRQ. Dan lihat cover dari R7 yang bakal mencoba mengganggu pergerakan di arah Little Wanderer. Iya, tapi nggak lupa juga di sini dari Uwannya dijagain terus-terus. El Clasico saat ini dan masih berada di arah mid lane. Sin sudah berhasil mendapatkan red buff terlebih dahulu dan Rex akan mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff dan juga cutting minion di bottom lane. Iya, mereka udah mulai bergerak bersama-sama, tapi kalau belum level 4 seharusnya nggak akan terjadi peperangan yang besar. Semua hanya saling mengganggu satu sama lain, ngecicil-cicil aja, dan berusaha untuk memenangkan laning phase-nya. Dan kalau di arah tengah, di sini udah level 4 dari seorang Sin ya, tapi muncul dengan Baxia Shield Unity. Finn dalam bahaya, kabur aja dengan perfect match. Apakah Finn akan selamat? Dan yes, dia masih selamat, walau tinggal setengah bar aja. Yes, tadi berbahaya banget kalau satu buah piring tetangga yang dikeluarkan oleh Zeus terkena terhadap seorang Finn, itu bakal bisa di pick off kemungkinan besar. Dan Rek bakal coba untuk ngating, tapi sepertinya dia bakal untuk nunggu dulu momentum. Ada informasi disalurkan kepada kawan-kawannya di arah bottom lane, ada gold buff yang sudah diamankan oleh seorang Sin. Benar, bermain aman dari kedua tim, kali ini nggak mau melakukan kesalahan. RKT di arah bottom lane, dia mau coba untuk nge-push terus-menerus. Di arah mid lane pun hanya saling menjaga satu sama lain. Dari One yang nggak bisa sampai ngapa-ngapain juga karena dia masih farming, sedangkan yang lainnya hanya bisa menjaga. Dan ini dia, bisa dibilang permainan dari tim kedua belah tim yang menggunakan tank seperti ini. Dia butuh satu momentum untuk menunggu sampai ke level 4. Lihat. Si Rexy. Yes, langsung ada Penta Magician ke arah belakang, tapi ternyata tidak berhasil. Langsung ada Volley Star, ternyata Rex di sini. Terkena damage lumayan parah dari seorang Tuturu, tapi Rex harus mundur. Ya, posisinya nggak akan bisa untuk di-dive karena terlalu dalam dari sebuah turret. Zeus-nya dalam bahaya. Melton dengan sangat cepat, Baxia Shield Unity kabur saja. Dan gagal untuk melakukan first blood di menit ketiga ini. Belum ada first blood, tapi sepertinya akan terjadi. Pendragon dalam bahaya. Langsung aja 4 hero menggeng Pendragon yang sedang berotasi ke arah mid lane. Yes, Pendragon, apa yang terjadi? Agak sedikit salah jalan Barisoke karena informasi sudah didapatkan oleh para pemain tim RRQ. Dan kali ini Turtle yang takut air sudah kembali mundur dengan outdoor. Dan ternyata R7 di sana membuka jalan, membuka vision, dan penting banget untuk ngebuka bus. Kali ini One bakal coba masuk dengan speedy light ngeliat, tapi nggak ada follow out damage. Dan hati-hati, One nggak punya cover. Ingat, Baxia di arah atas, Esmeralda di arah bawah, dan Parsa masih jauh. Iya, dan kalau dilihat ya di sini RRQ mereka bakal mau main agresif sih. Ketika 4 hero-nya juga semuanya pakai flicker, berbeda dengan EVOS Legend, Purify kebanyakan. Yes, benar banget. Dan dia sekarang RRQ udah bakal coba agresif. Kenapa? Finn udah level 4, udah ada Fataling. Yang ditunggu momentum RRQ adalah gimana caranya mereka bisa bikin tank sampai level 4 tanpa ada yang terpikau sama sekali. That's why kita lihat biasanya di menit ketiga kita pasti udah lihat first blood, tapi Tuturu kali ini udah punya flicker, bakal ada Seritore, dan ternyata Volley Star pun di arah belakang numbangkan seorang Tuturu, tapi
tapi Finn bakal diskabi, Wan bakal dituju, Purify berhasil diamankan, tapi Wan harus down. Lihat, R7 kali berhasil mendapatkan hardcore dari EVOS Legends. Iya, Wan ditukarkan dengan Tuturu. Bukan pertukaran yang baik untuk EVOS Legends, tapi kali ini RRQ masih mau lebih. RKT kabur-kaburan dan sakit banget. Phantom Execution lagi dari Sin. RKT kabur saja, masih bisa selamat. Dan RRQ mereka nggak mau overextend, nggak mau terlalu lebay buat mengejar seorang RKT. Yes, lihat improvement, perkembangan dari seorang Sin. Kalau Sin memaksa, Sin bisa dapat. Kenapa? Ada 3 minion di arah depan. Dia bisa gunain puncher, tapi dia bakal lebih fokus ke arah objektif game di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 turret, tapi yang dituju adalah Rexy. Rexy kabur keluar kandang dan Zen terbakar. Rapias marah dan langsung ditembak oleh seorang Sin. Sin berhasil mendapatkan hati seorang Zeus. Oh, nyawa kayaknya. Bukan hati, tapi Pendragon di arah top lane. Dia bakal dipanis sepertinya. Finn sudah berespon dan juga ada Lemon hadir. Loving Blood dengan blood out-nya dikeluarin semua Pendragon. Meltdown, tapi dia masih punya Inferno mencoba untuk kabur menyelamatkan dirinya. Dan dikejar Fatalink terus. sebentar Gak lagi. mau dilepasin dan Pendragon gak bisa ngapa-ngapain. Sin mendapatkan point kill-nya. Pendragon terpick off 2 kali. Kali ini para pemain dari tim RRQ. Lihat Sin dengan Bounty Hunter berhasil mendapatkan 2 poin. Ini bahaya. Ini bencana. Lihat R7 bakal coba di-burst oleh seorang Wan. Tapi coverage cukup baik dari seorang Finn dengan cukup cepat. Perfect match-nya. Sedangkan di arah sana lihat Sin bakal coba dengan puncher-nya. Berhasil mundur di sisi lain. REKT mencoba melakukan cutting ini di arah bottom lane. Iya, di arah bottom lane push terus-menerus dilakukan oleh RRQ. Di bottom lane ada R7, di arah top lane ada Lemon. Dan ketiga pemain yang ada di tengah, Sin, Tuturu, dan juga Finn. Mereka tinggal jalan-jalan, kasih teror untuk EVOS Legends. Dimana sebenarnya dari EVOS Legends, mereka butuh banget farming. Mereka mau menggunakan Wan sebagai carry-nya. Dan itu tentu saja sangat berbeda dengan Lancelot dan juga carry. Yes. Lancelot itu sangat cepat farmingnya. Dia juga bisa dijadikan early hero. Dan Oke, tapi lihat ada Fatalink berhasil mendapatkan 3. Wan dituju. Langsung ada retribusi berhasil mendapatkan 1 orang dan Z. Seperti gak bisa berbuat banyak. Dan kali ini EVOS Legends kehilangan 2 playernya, Bude Mongstar. Iya, begitu buruk kali ini untuk EVOS. Dan belakang lagi, di belakang Pendragon dikejar-kejar oleh Finn. Di stiker-stikerin dulu dan Pendragon masih bisa selamat. Tak bisa di take down, tapi permasalahannya dari arah top lane-nya Lemon, dia nggak gerak sama sekali. Tapi dari EVOS nggak ada yang mengusik Lemon di arah top lane. Ya, seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya, agak sedikit sulit ketika adanya seorang carry karena di sini RKT berada di arah bottom lane. Bakal coba dipasang Purify udah di pop up, tapi Sin dan juga Tuturu bakal coba recall. RKT mau kemana? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. di arah bottom Disabet, lane. diselepet, RKT tumbang. Dan dia juga udah menggunakan Purify, semuanya dikeluarkan. Tapi apa daya dia tidak bisa selamat. Dan Zeus kali ini di arah mid lane. Dia mau kabur kemana? Bangsia Shield Unity juga mau kabur, tak bisa. Satu lagi dan Burst Fireball. Dan R7 mendapatkan point kill. Dan reaksinya berbahaya sekali. Dapat 1, langsung semuanya dikeluarkan. 1 persatu dari EVOS Legends. Terpick off oleh tim RRQ. Dan ternyata kali ini Sin bakal lebih fat lagi. Blue buff yang diamankan dari seorang Wan membuat Wan tidak punya blue buff. Para pemain tim EVOS Legends mereka kehilangan 8 poin. Dan sedangkan itu network berbeda cukup jauh di menit yang ke-7. Mencoba di burst tapi RKT masih survive. Masih ada bloodhound dan S7 bakal coba nge-cover seorang Tuturu bersama dengan seorang Lemon di arah bottom lane. Wan gak bisa berbuat cukup banyak. Finn langsung mencoba untuk mengganggu. Belum ada Fatalink, master skill didapatkan oleh seorang Sin. Dan ternyata Finn-nya harus down. Tidak jadi down. Cover yang bagus dari Rex Regum Keon. Iya, RRQ. Mereka nggak ada yang terpickle sama sekali. Dan malahan mereka masih melanjutkan di arah bottom lane-nya. Mengambil tier kedua di arah bottom lane. Dan RRQ dengan cepat. Objektif yang nggak pernah mereka lewatkan. EVOS hanya tersisa 1 saja. Dan makan di sini red buff-nya akan dicuri. Gak bisa Bude, kenapa aku bilang berat? Karena adanya mobilitas dari seorang Lancelot dash ke dalam. Dan kalau misalnya mau ada hardcore dari Marksman, minimal kalau nggak Bruno, Granger yang punya dash agak cukup jauh. Atau juga punya sliding tackle dari seorang Bruno dan Fatalink tidak berhasil mendapatkan apapun. Ternyata Purify udah dipop oleh seorang Rexy dari top lane, tapi Falling Star Moon menuju ke arah seorang Lemon, bukan Falling Monster. Tapi kali ini Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan lagi dan dia udah nggak punya Fatalink. RKT memberikan damage cukup besar di luar sana. PR7 Bude Monster. Oh, belum ada yang tumbang tarik ulurnya saat baik dari kedua tim RRQ.
Mereka juga nggak berhasil mendapatkan siapapun, begitu pula dengan EVOS Legend. Inisiasi dari RKT, dari Esmeralda, Falling Star, Karena Lemon. Bukan pilihan yang baik sekarang dari arah bawah juga. RRQ melawan push, di top lane-nya juga di push, semua lane di push. Dan bahkan jungle milik EVOS Legend bukan milik EVOS Legend lagi. Ini bencana dari tim EVOS Legend. Harus berhati-hati karena kalau tidak ini bisa membuat poin pertama untuk tim Rex Regum Keon. Tapi kalau Rex Regum Keon membawa game ini lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih lama lagi, ini bakal menjadi hipnotis untuk Rex Regum Keon dan membuat One bisa jadi. One udah jadi di arah late game, ini bakal bisa menumbangkan scene. Kenapa? One udah punya Win of Nature nanti atau nggak punya Apocalypse Wings yang bisa bertahan dari serangan seorang Lancelot. Iya, dan EVOS Legend mereka harus bisa melakukan defense dan memaksimalkan adanya Parsia untuk melakukan clearing minion dengan cepat dan membuat buying time untuk One, tapi langsung saja diciduk RKT. Ketika dia offside sedikit saja langsung dihabis 1, 2, 3 hero dari EVOS Legend pun hilang. Pendragon coba untuk bertahan di arah belakang, digeret gitu aja. Pendragon flowing blood dari Lemon pun keluar semuanya dari RRQ. Ini bencana untuk tim EVOS Legend. Inhibitor sudah didapatkan. Inhibitor di arah top lane juga sebentar lagi. Apakah ini akan menjadi push untuk tim Rex Regum Keon? Lihat, Lemon udah masuk, R7 juga sudah coming, dan tersisa satu orang dan harusnya wipe out untuk tim EVOS Legend. Rex Regum Keon take the game one. Iya, wow. Game pertama dimenangkan cukup meyakinkan dari tim RRQ. Mereka kasih pressure yang gak henti-hentinya dan gak boleh lupa. Bahkan turret mereka gak meledak sama sekali. Yes.